Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sehat. Sehat. Oke. Untuk saya kesempatan, semangat pagi, pagi, Pagi. pagi, 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 luar 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 biasa. 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 Tetap Semangat. semangat. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes. Allahu Akbar. Ah, Bagaimana sekalian hari ini sudah pada sarapan atau belum? Sudah, Sudah Bapak. ya? Belum. Belum, belum. Saya Oke. belum. Ya, yang belum sarapan, harapan Pak Guru tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, eh, kita absen terlebih dahulu ya. Untuk Mas Sotikun, Hadir. de Mas Reza, Hadir. de Mas Setio. Kenapa ini Mas Setio? Ini apa, Mak? Ini Hadir apa apa? tidak? Apa, Mak? Hadir, oh ya. Mbak Siti, Basit. Mbak Siti. Hadir ya. Basit. Mbak Septi Mugi. Oh ya, Hadir. Mbak Septi tadi Hadir. izin. Mbak Rosi, Hadir, hadir. Pak. Mbak Rohyanti. Hadir, Pak Guru. Oke, Mbak Resti. Mbak Resti. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Oke. Mbak Rodia. Hadir Pak Guru. Mbak Ratija. Hadir. Mbak Hadir. Rohayatun. Hadir, Pak Guru. Oke. Mbak Septi. Hadir, Pak. Ada Septi siapa? Lestari ya. Tadi yang Septi Mugi izin. Mbak Riyati. Tadi Mbak Riyati juga izin ya. Tadi di grup izin. Mbak Rolia. Mbak Rolia izin lagi nih. Izin, Pak. Izin, Izin. izin. Nggih. Ya. Mbak Zulis. Ya, Pak. Nah, oke. Mbak Sukarti. Mana ini Mbak Sukarti? Lagi sholat, Pak Guru. Oh, lagi sholat. Salah Pak Oke, Guru. sholat sholat duha ya. Oke. Oke, Alhamdulillah ada se- 15 yang berangkat ya, yang tidak hadir karena sakit atau mungkin ada halangan. Ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Yang punya urusan semoga urusan cepat kelar. Lanjut, Amin. sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, Mas Sodikun, untuk memimpin doa. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni ilma zidni warzuqni Warzuqni fahma. Amin. Amin. Waj'alni Paling. Tunggu itu, Mak. Oke, Tunggu buku terima itu. kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, sedikit mengingat pelajaran yang kemarin, yaitu bab 1, yaitu tentang membaca Al-Quran surat Ad-Duha. Sudah hafal kalian surat Ad-Duha? Sudah. Pak Guru. Sudah ya. Yang belum, mari kita baca bersama. Baca saja. Yang sudah hafal, boleh sambil merem nggak apa-apa. Ya, ya kita baca bersama dengan Pak Guru.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Wallaili Wallahi idza saja. إذا Ma سجى ma ما wadda'aka rabbuka wa Rabbika ma wa qala. وما قلى Walal akhiratu walal akhiratu khairun akhiratu laka khairun minal laka ula. من minal العلا Wala sawfa yu'tika rabbuka rabbuka fatarda. fatardah. Alam Alam yajidka yajidka yatiman yatimam fa'awa. fa'awa Wa wajadaka dhalam dhalam fahada. Wa wa wajadaka wajadaka ilan a'ilan fa'aghna. fa'aghna Fa'ammal fa'ammal yatima fala yatima fala taqhar. taqhar Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Berarti kalian pembelajaran kemarin memperhatikan banyak yang sudah bisa, walaupun satu dua anak yang masih belum lancar. Tetap semangat menghafal dan belajar Al-Quran. Oke, pada pertemuan kali ini yaitu di bab yang kedua, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu nanti peserta didik mampu menyebutkan arti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hikmah meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, sebelum mulai belajar ke materi, sedikit Pak Guru punya beberapa pertanyaan. Monggo sambil dibaca sendiri ya, dipikirkan kira-kira tahu apa tidak ya. Al-Ghafar artinya Allah Maha Pengampun. Menurut kalian, mengapa manusia sering berbuat kesalahan, tetapi tidak tetap harus minta maaf dan mohon ampun kepada Allah? Jelaskan bagaimana kamu bisa meneladani sifat Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berhubungan dengan teman-temanmu di sekolah. Ada yang bisa menjawab bagaimana kita manakala kita melakukan kesalahan kok harus minta maaf? Kalau sesama manusia, kalau kepada Allah kita mohon ampun. Ya. Kenapa? Mas Sotibun, biar Biar nggak tidak ada kebanyakan dosanya dosa, Pak Kak. Guru. biar tidak kebanyakan dosa. Betul. Yang lain? Biar Sedih. masuk surga Pak. Bisa bisa masuk surga, bagus. Yang lain, Biar pendapat yang lain? hatinya biar hatinya tenang Pak Guru. Ya betul betul, biar hatinya tenang. Oke, oke langsung yang kedua. Allah memiliki sifat al-afu. Tahu kan al-afu ya, yaitu Allah Maha menghapus dosa. Coba kita pikirkan situasi ketika seseorang melakukan kesalahan kepadamu. Bagaimana cara kamu mencontohkan dari sifat al-afu tersebut? Ayo, memaafkan memaafkan. Yang lain?
Memaafkan tapi tidak ikhlas. Maafkan tapi tidak ikhlas. Gimana itu Pak Guru? Ya, harus ikhlas ya biar dosanya benar-benar diampuni oleh Allah ya. Ya kita latihan, belajar bareng-bareng. Terus apa sih manfaat dari memaafkan orang lain? Baik untuk diri sendiri ataupun orang lain? Apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Belum ya? Ya udah. Hatinya Kalau tentram. hatinya Tenang. tenang, oke, ya, langsung saja ya. Nanti kita bahas eh, pertanyaan-pertanyaan di atas eh, dan kita jelaskan materinya. Untuk selanjutnya, kalian kira-kira ingin gaya belajar yang bagaimana, Pak? Membaca, mendengar, atau audiovisual, mandiri ataupun kelompok ini, biar nanti Pak Guru bisa eh, menyampaikan Audio visual saja Pak audio Guru. Aku visual suka saja ya. melihat Oke, suka melihat ya. Asik melihat ya, visual. asik melihat ya, Mbak. Audio, Ya, Oke. nonton film Pak Guru. Nonton film. Oke, nanti nanti ada menyanyinya nanti ya kita nanti nyanyi bareng-bareng. Oke. Oke, pembelajaran ini ya, yang Pak Guru harapkan nanti ada tugas yaitu dari diferensiasi produknya, yaitu nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nanti tinggal milih yang pertama yaitu nanti membuat soal isai sederhana ya, yaitu dari pengaplikasian Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua nanti bisa milih itu menggambar atau buat kaligrafi Asmaul Husna tersebut. Atau yang ketiga nanti bisa kelompok saja, sistemnya kelompok, yaitu membuat video sederhana tentang contoh sikap yang mengaplikasikan tentang Asmaul Husna tersebut. Lanjut, coba Pak Guru mempunyai 3 gambar ini, bisa kelihatan ya. Jelas apa tidak gambarnya ini? Jelas, Pak Pak. Guru. Jelas ya. Oke, amati dan renungkan. Coba untuk gambar 2.1 itu gambar lagi ngapa itu? Jujur. Oh, sujud ya. Lain lagi Sholat sujud, Pak. sholat. Oke, yang lain mungkin sujud ya, ya sujud. Ini gambar orang yang lagi mohon ampun eh, karena telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar 2.2 yang gambarnya banyak sekali itu. Gambar apa ya? Minta maaf, Pak. Minta maaf. Terus yang lain? Salam. Salam, salaman ya. Saliman. Oke, Salaman. salaman. Ya, ini adalah gambar orang yang sedang saling memaafkan. Ya, orang yang sedang saling memaafkan. Ya. Langsung saja gambar ke seharusnya 2.3 ya. Ini enggak ada. Gambar 2.4 itu orang menangis ya. Berdoa. Berdoa, Lagi menangis, Pak Guru. menangis ya. Pasti ada yang menyampaikan yang menangis ya. Bukan, ini orang yang lagi merenung atau dalam artian bertobat ya, karena telah melakukan kesalahan dan berjanji pada diri sendiri dan pada Allah tidak akan melakukan kembali. Pada intinya, pertemuan yang pertama ini, di bab 2 ini, yaitu kita akan bahas Allah Maha Segalanya, yaitu tentang As-Somad, nah, Al-Wahid, Al-Afu, ataupun Al-Ghaffar. Langsung, yang pertama yang kita bahas yaitu Al-Ghaffar. Apa itu arti Al-Ghaffar? Al-Ghaffar yaitu Allah Maha Pengampun. Artinya,
adalah Allah Maha Pengampun yang memberi ampunan atas dosa-dosa hambanya. Allah juga tidak pernah bosan memberi ampunan meski hambanya terus melakukan kesalahan. Hikmah dari Al-Ghafar, coba dibaca eh, Mas Sotikun. Hikmahnya itu apa sih dari Al-Ghafar? Me, Dengan mema- dengan memahami dengan memahami bahwa bahwa Allah Allah Subhanahu wa wa Ta'ala Ta'ala adalah adalah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Oke. Kita diajarkan selalu bertobat dan memperbaiki diri. Oke. Pengampunan Allah Allah memberi kita harapan harapan dan motivasi motor motivasi motivasi ah, untuk menjadi menjadi lebih lebih baik. baik. Oke, terima kasih untuk literasinya ditingkatkan lagi ya. Senang membaca ya, apalagi yang Ya, sudah Pak menjadi Guru. pembiasaan setiap pagi, yaitu setelah sholat duha, yaitu sebelum pembelajaran itu ada literasi. Tolong ditingkatkan lagi dan untuk semuanya. Ya, Oke, untuk hikmahnya yaitu tadi dibacakan memahami bahwa Allah adalah Maha Pengampun ya. Kita diajarkan untuk selalu bertobat. Jadi manakala kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita harus segera bertobat dan memperbaiki diri. Karena pengampunan Allah memberi kita harapan dan motivasi untuk menjadi lebih baik. Eh, Gimana? Masih semangat? Kelihatannya kok kayak nggak semangat Masih, banget Pak. ini. Semangat, eh, semangat. Semangat, semangat lah. eh, Berarti memperhatikan lah ya. Ya, Oke. Pak Guru. Langsung ke yang kedua, yaitu al-afu. Jadi apa? Al-afu artinya apa? Ada yang tahu? Penghapus dosa. maaf. Maha Maaf. penghapus, maha pemaaf. Iya. Al-afu itu artinya Allah maha pemaaf. Ya. Berarti Allah adalah yang maha pemaaf, yang memaafkan kesalahan dan dosa hambanya. Menghapus dosa, dosa tersebut seakan tidak pernah terjadi. Nah, ini sangat luar biasa sekali eh, dari sifat Asmaul Husna ini dari Al-Afu. Untuk hikmahnya yaitu eh, memaafkan kesalahan orang lain, yaitu maafkan orang lain seperti Allah yang Maha Pengampun. Yang kedua yaitu tidak mendendam. Jadi janganlah menyimpan dendam. Ya, kayak kemarin ini Mas Budi ya bertengkar sama Mas Reza sudah minta maaf apa belum? Oh, Belum itu Reza, Belum. 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 Kenapa? Kan sudah Budi nggak mau. diajarin. Reza malah kemarin bawa bawa Kan yang cicak salah. ditempelin ke aku Pak Guru. Oh, gimana gimana Mas Budi? Reza bawa cicak ditempelin ke aku Pak Guru. Aduh, Masya Allah. Kenapa Reza? Jangan Nggak iseng mau, lah, Pak. jangan nakal ya. Bukan Nah, beneran. oh, oke, oke. Yang mainan ya, ya walaupun itu mainan ya nggak boleh seperti itu ya. Iya, Pokoknya minta maaf ya. ya. Dan juga yang dinakali ya jangan menyimpan dendam ya. Pokoknya ya saling memaafkan. Terus yang Iya selanjutnya, Pak Guru. oke. Yang ketiga yaitu bertobat dan beristighfar. Jadi manakala kita melakukan kesalahan, segeralah beristighfar, segeralah bertobat dan mintalah ampun kepada Allah. Kalau yang sesama manusia, berarti segeralah minta maaf. Pak Guru juga pernah mengajari manakala kita tidak merasa salah, kalau kita minta maaf pun juga menjadi yang lebih baik karena minta maaf belum tentu
salah. Malah insya Allah pahalanya sangat besar. Oke, paham ya untuk al-afu ya? Paham. Oke. Paham, Pak Guru. Mana suaranya? Pak Anak Guru. soleh siap jadi anak soleh. Sik asik asik jempolan. Oh, belum kompak ini. Ayo, halo. Anu Mulai. mute, Ah, nggak ada anu moodnya. jimute. Nah, anak soleh Siap. 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 Nah, oke. Cukup ya. Terus yang ketiga yaitu al-wahid. Ada yang tahu al-wahid? Saya tahu Wahid, Pak. Siapa? Bapaknya Reza, Pak. Bapaknya Reza. Bapaknya saya, Pak. Oke, oke. Ya, walaupun Tunggal mohon Pak maaf ya kalau Guru. memang itu kebetulan ada bapaknya kalian ya. Saya niat tidak menyebutkan bapaknya ya, tapi emang ini asma Allah ya. Ya. Al-Wahid ini nama Allah, asma Allah yang artinya adalah Allah Maha Esa. Ada yang bilang Allah itu tunggal ya, sama saja ya. Satu. Al-Wahid satu ya betul Mas Reza satu. Tuh. Mm-mm. Al-Wahid berarti Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah dan tidak ada setara dengannya. Jadi Allah itu memang satu, tidak ada yang lain. Ya, dan benar-benar satu. Ya, Pak Guru berarti tidak boleh mendoakan Allah ya Pak Guru. Tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau mendoakan teman boleh nggak Pak Guru? Mendoakan teman ya. Ya boleh lah, boleh, boleh ya. Yang penting kita berteman ya, apalagi ini satu kelas yang insya Allah sebentar lagi ya kalian untuk kebersamaan itu tinggal beberapa bulan lagi nih. Jadi manfaatkan karena belum tentu nanti di jenjang berikutnya di SMP itu bisa satu sesekolahan. Mungkin ada yang mau melanjutkan ke SMP, ke MTS, ya, ataupun mungkin ke pondok. Oke ya. Selanjutnya, hikmah dari Al-Wahid yaitu kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak boleh syirik. Ya. Jauhkan diri dari kesyirikan. Syirik sih bagaimana? Ada yang tahu? Syirik Bisa tanda tak dikatakan mampu Pak Guru. syirik tanda tak mampu. Tapi ini bukan itu ya yang dimaksud syirik di sini ya. Ada yang tahu? Coba yang lain. Menyembah patung. Menyembah patung betul, Mas Sodikun 100 ini ya, Mas Sodikun ya. Jadi syirik di sini adalah menyembah berhala. Kalau zamannya Nabi menyembah berhala, menyembah patung. Mungkin kalau zamannya nenek moyang kita dulu ada ya menyembah apa itu pohon-pohon yang berkeramat gitu. Tapi alhamdulillah untuk zaman sekarang sudah tidak ada. Jadi ya termasuk kita seharapan dijauhkan dari kesyirikan. Terus yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya yaitu mengutamakan Allah. Utamakan Allah dalam hal eh, setiap aspek kehidupan. Jadi eh, manakala kita mau pergian libatkan Allah ya, kita berdoa, mau tidur ya kita berdoa ya, mudahlah doa mau tidur ya, terus mau tadi juga mau belajar, kenapa harus berdoa? Biar pembelajarannya dimudahkan dan diberi cepat kefahaman. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu tentang as-somad. As-somad. Apa itu as-somad? Ada yang tahu as-somad? Saya, Mbak Siti apa? Pak. bapaknya saya. Bapaknya saya. Ya kebetulan ya nama as-somad itu memang nama yang sangat bagus
Ya, nama yang sangat bagus. Artinya apa? Tahu, Mbak Siti? Seharusnya tahu dong. Nggak tahu, Pak. Nggak Nggak tahu tahu, ya. Pak. Oke. Jadi as-somad itu artinya tempat bergantung, tempat untuk meminta. Berarti ini tepat ya. Kayak Mbak Siti itu minta jajan juga minta sama bapaknya ya. Pas ya. As-somad itu eh, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah itu tempatnya bergantung. Jadi kita minta apapun, mintalah kepada Allah ya, yang tidak eh, tempat memintanya seluruh makhluk yang ada di muka bumi, yang tidak memerlukan apapun, namun segala sesuatu membutuhkan Allah. Jadi kayak Allah sendiri itu tidak membutuhkan kita-kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Jadi segala sesuatu kita mintalah kepada Allah. Terus untuk hikmahnya, apa sih hikmah dari pelajari Asmaul Husna As-Somad? Yang pertama yaitu bergantung hanya kepada Allah. Sadar hanya kepada Allah lah kita bergantung. Meminta sesuatu, minta segala hal, mintalah pada Allah. Terus yang selanjutnya bersyukur dan tawakal. Selalu bersyukur dan tawakal kepada Allah. Jadi segala sesuatu manakala diberi apa kita selalu bersyukur. Kita berusaha dan selalu dipasrahkan kepada Allah ya. Manakala ada kesulitan kita mintalah kepada Allah. Terus yang terakhir, hikmah yang terakhir yaitu berdoa dan meminta. Selalu berdoa dan meminta pertolongan hanyalah kepada Allah. Jangan sekali-kali kayak zamannya Nabi Muhammad waktu belum lahir ya. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu banyak yang meminta kepada berhala, pada patung-patung, padahal patung itu tidak bisa apa-apa. Oke, seperti itu Asmaul Husna dari 4 ini yang jumlahnya ada berapa tadi? 99 yang kita pelajari itu hanya ada 4. Nah, untuk mempermudah, mari kita sedikit bernyanyi ya, biar tambah semangat. Ayo, semangat ini. Allah itu Al-Ghafar, artinya Maha Pengampun. Allah itu Al-Ghafur, artinya Maha Pemaaf. Allah itu Al-Wahid, artinya Maha Esa. As-Somad, Allah tempat bergantung, Sam'am Maaf juga memaafkan, taat pada yang Esa, tiada sekutunya. Allah tempat meminta segala sesuatunya. Ingatlah Allah Maha segalanya. Ingatlah Allah Maha segalanya. Ingatlah Allah Maha segalanya. Ayo yang lain. Mari kita amalkan dalam keseharian. Hidup menjadi tenang tanpa putus harapan. Bahagia nanti ke akhiratnya juga. Semoga kita dapat ridhonya. Allah itu Al-Ghafar, artinya Maha Pengampun. Allah itu Al-Ghafur, artinya Maha Pemaaf. Allah itu Al-Wahid, artinya Maha Esa. As-Somad, Allah tempat bergantung. As-Somad, Allah tempat
tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nanti kalau yang belum hafal, nanti liriknya ataupun lagunya tak kirim di grup ya untuk dipelajari di rumah. Oke. Untuk selanjutnya ini tugas buat kalian. Kita sudah bawa HP ya. Kemarin sudah saya umumkan di grup untuk bawa HP karena kita akan belajar Iya, Pak. berbasis IT ya. Jadi pendidikan agama Islam juga jangan sampai ketinggalan ya untuk belajar dengan berbasis IT. Silakan untuk apa dibuka linknya sudah saya kirim. Atau buka kuisis. Ya. Buka kuis. Oke, kita mulai ya. Sedikit kok soalnya. Ayo, mulai. Tinggal pilih benar atau salah.
Resti. Mana Mbak Resti? Hore, tak kasih hadiah. Mana Ya, hadiah, Pak? hadiahnya nanti di belakang ya. Oke, terima Yeay. kasih. Oke, berarti Masa di Mbak belakang-belakang. udah paham ya dengan materi ini. Terus yang ah, bentar, nanti dikat-kat maksud Ya. dipotong-potong. Selanjutnya, berarti kalian pada tugas yang pertama, ya Pak Beda yang pertama, berarti kalian sebagian besar sudah memahami tentang materi Asmaul Husna. Terus yang selanjutnya nanti bisa untuk dikerjakan di rumah boleh ya, yaitu buat karya ya. Nanti kalian bisa bikin soal esai, bisa bikin kaligrafi, ataupun bikin video. Pak Guru bebaskan, silahkan tinggal memilih. Selanjutnya yang terakhir, yaitu sebelum kita tutup, ya, kita refleksi, bagaimana perasaan kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau Senang, Pak. Nah, Tenang, senang Pak ya? Guru. Oke, Senang, Pak terima Guru. kasih. Oke, apa yang kamu dapatkan dalam pengetahuan dan pengalaman baru? Asmaul Husna. Asmaul Husna ya, yang jumlahnya 99, tapi yang kita pelajari itu hanya 4. 4. Yang terakhir, apakah Pak Guru menyampaikan materi dengan jelas dan menyenangkan? Jelas, Iya, Pak. Menyenangkan. Jelas. Oke, terima kasih. Ini buat penilaian Pak Guru ya. Manakala nanti belum menyenangkan, nanti tak bikin di pertemuan yang kedua, nanti minggu depan, masih tentang Asmaul Husna ya. Masih memahami tentang Asmaul Husna ya. Kita bikin yang lebih happy lagi. Oke, untuk kesimpulan dari materi ini yaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus selalu berusaha meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya dengan meneladani sifat-sifat Allah, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengannya. Oke, seperti itu materi pada hari ini. Mungkin dari Pak Guru saya cukupkan. Nggak ada pertanyaan ya? Ada yang mau Ya, bertanya? Pak. Tidak ya? Oke. Mungkin itu saja. Setelah ini kalian boleh istirahat terlebih dahulu. Dari Pak Guru, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah Alhamdulillah. alamin. Saya akhiri. Allahumma fiq ila matarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.